si pelaku parkur ini sudah memberikan pernyataan kalau dia sih bilangnya sudah mempertimbangkan resiko dan keselamatannya sebelum terjun dari atas ketinggian flyover Kemayoran. Parkur Park ini sendiri berdiri karena program revitalisasi taman di tahun 2020 silam. Bener banget. Kalau gitu ditanya kan. gini, oh saya mau parkur, saya mau loncat, gitu kan, kebentur tiba-tiba sakit. Hai milenial. Hai, ketemu lagi barengan sama kita Ya, berdua di Hai betul. Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kayak biasa ada saya Dita Sudiro di sini dan rekan saya. Ada Nuka Azita juga di sini. Kita Iya. berdua siap ya. Hari ini menemani kalian selama 1 jam ke depan seperti biasa. Kita akan bahas soal berita, cerita, informasi, tips dari dalam maupun dari luar negeri. Semuanya bakal kita Betul. bahas, pokoknya yang relate atau berhubungan sama kamu. Kayak Nuka hari ini sporty banget sih Nuka nih. Iya, pagi. Mau lari pagi kan. apa habis lari pagi nih? Iya, abis lari setengah lah. Lari dari kenyataan. Enggak deh. Lari dari wardrobe ke sini ya? Iya, lari aja gitu. Sama seperti outfitku hari ini. Berarti kamu udah bisa nebak dong kalau kita hari ini episodenya apa? Hari ini episode kita bakal membahas mengenai dunia persilatan olahraga. Oke. Tapi bukan silat sih. Ini bukan silat, tapi tentang olahraga ya. Olahraga. Lu Kayaknya lebih ekstrim dari silat nih. kalau iya, tapi ngomong lu kalau olahraga yang agak ekstrim apa ya? Muay Thai dulu. Serius? Serius. Bedanya Muay Thai sama gue taekwondo dulu. Bedanya Muay Thai sama taekwondo apa? Beda dong, beda. Taekwondo tuh main kaki Iya, Muay Thai semua badan gerak. semua. Terus ketika kita Sam- fight di dunia nyata kakinya nggak gerak. Beda sih kayaknya, beda banget deh. Muay Thai sama Tangan juga ya. taekwondo. Aku kan lebih kayak mukul gitu, belajar mukul pakai tangan, pakai kaki gitu, ada instrukturnya Oke. gitu. Kalau Ya, saya kayak tuh- pakai glove Glove, lagi. glove. Glove-nya Glove. tinju itu ya belajar. Kalau saya tuh olahraga ekstrim macem-macem, skateboard, ski. Skateboard emang ekstrim. Ekstrim kalau sampai Ekstrim? jungkir Oh, iya. balik gitu-gitu, Pantes ski. ya. Hah? Rontok jadinya. Oh enggak, saya mainnya di game. Di game, gue pikir beneran. Ini ngomongin tentang olahraga ekstrim, tau nggak? Ada olahraga ekstrim yang melompat-lompat melewati rintangan di gedung-gedung tinggi gitu. Nggak cuma di gedung tinggi sih, di daratan juga. Pokoknya ada rintangan, tapi tetap dilewatin. Contohnya ada kursi, padahal kan kita bisa muterin kursinya. Tapi demi olahraga ini kita lewat di bawah kursinya. Ada, nama olahraganya adalah parkour. Tapi kalau ini kan dari Prancis ya, kalau bahasa Prancisnya tuh R-nya nggak dibaca, jadi parkour. Paku buat ini bukan sih yang Prancis tuh gitu, di kayak tembok tok tok kayak tok, gitu. Zumape di tang. Ya di tangan. N-nya juga nggak dibaca, jadinya di tang. Tapi ini kita nyebutnya pakai nama Indonesia aja guys Iya. ya, lidah kita biar gak kepleset ya. Jadi apa parkour? Parkour, bukan parkir ya, parkour ya. Ini olahraga ekstrim yang peminatnya banyak banget, beneran. Ini kalau kita ngebahas tentang parkour sendiri ya, jadi parkour ini diambil dari istilah Prancis yang sebenarnya artinya adalah latihan rintangan. Yang unik dari parkour adalah orang yang melakukan aksi parkour ini tidak menggunakan peralatan keselamatan sama sekali. Dan parkour sendiri ini memberikan filosofi kebebasan dan cara yang natural dalam seni menggerakkan tubuh. Tapi nih, yang perlu kita ketahui adalah parkour itu nggak bisa kita lakukan di sembarang tempat aja. Karena memang beberapa lokasi itu harus ada izinnya terlebih dahulu lah. Contohnya tuh kayak berita yang baru-baru ini sempat viral ya. Itu kalau menurut saya berita yang sempat viral di Kemayoran itu nggak pakai izin. Iya. Menurut Betul. saya, tapi saya nggak tahu aslinya. Gak tahu ya, cuman sempat viral sih seperti aksi parkour di flyover Kemayoran. Nah ini jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang pria guys yang melakukan aksi parkour di flyover Kemayoran Jakarta Pusat. Jadi si pelaku parkour ini sudah memberikan pernyataan kalau dia sih bilangnya sudah mempertimbangkan resiko dan keselamatannya sebelum terjun dari atas ketinggian flyover Kemayoran. Nah pria ini melompat sejauh 3 meter dari flyover Kemayoran ke sebuah gedung setinggi 3 meter pula. Pria yang parkur di Kemayoran ini bernama Marhainis Vansa. Nah, biasa dipanggil Vansa. Jadi Vansa ini ternyata sudah memiliki tekad katanya untuk parkur dari tahun 2018 silam. Nah, Vansa terinspirasi dari beberapa praktisi parkur internasional. Vansa juga ingin membuktikan kalau aksi parkur ini juga bisa dilakukan oleh orang Indonesia.
dia mau nyoba, keselamatannya dia udah tahu. Iya, dia udah ukur. Dia udah ukur, selamat kan? Selamat ya. Sebenarnya salah satu, kalau kita ngomongin parkour juga, itu salah satu contoh mudahnya ini kayak kursi yang lagi kita dudukin kan bawahnya bolong ya. Sebenarnya bisa aja kita kalau mau lewatin kursi ini, ya udah lewat minggir aja. Cuman kalau anak-anak parkour, dia akan melompati kursi ini atau dia akan lewat bawahnya. Iya, jadi caranya ribet menantang gitu. lah Iya, ya. cara yang menantang gitu. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin tentang parkour nih ya, parkour yang dilakukan oleh si Bang Vansa tadi, si Vansa ini membuat resah warga setempat. Ya iyalah, polisi juga langsung mencari si Vansa ini untuk dimintai keterangan. Karena memang aksi parkour ini bisa berbahaya bagi pelaku parkour dan juga pengendara yang ada di sekitar lokasi. Tapi tenang aja guys, Vansa nggak ditahan karena emang sebenarnya nggak ada unsur pidananya juga, nggak ada yang ibaratnya menuntut dia juga gitu. Dan kalau ngomong-ngomong tentang parkour, kalau misalnya kalian bingung sebenarnya contoh parkour tuh apa atau siapa sih? Contoh parkour paling gampang yang sering kita lihat, saya sering lihat dari tahun 90-an, 2000-an. 2000-an. Adalah aksi dari Jackie Chan. Oh, oke. 90-an ya, kalau dia 90-an banget. Iya dong. Jackie Chan kan gitu. Enggak. Ada gerbang ditutup, tinggal manjat ke atas. Oh enggak, dia lompat dari tembok kanan ke kiri, lompatin. Mungkin banyak terinspirasi dari beliau kali ya. Mungkin, tapi maksudnya untuk menjelaskan parkour cara gampang adalah Jackie Chan. Jackie Chan kan banyak kan aksi-aksi kayak gitu kan. Melewati mobil dari jendela kanan ke jendela kiri, padahal bisa lewat atasnya atau lewat depannya mobil. Gitu, jadi sebenarnya parkour itu ya halang rintang. Gitu. Saya waktu kecil sering tuh halang rintang kayak gitu. Main di kolong kursi, segala macam, main di kolong kasur, masih kecil soalnya. Karena lagi pula kadang-kadang laki-laki kan lebih gitu ya. Iyalah, cowok. Nyobain apa aja dicobain gitu, kayak tertantang buat nyoba hal yang baru. Tapi aku baru ini sih maksudnya tahu tentang parkour banget, sebelumnya tuh jarang lah denger ya gitu. Ya. Dan ternyata ekstrim banget. Ekstrim Aku pikir banget. tadi kayak kita olahraga tinju atau muay thai tadi kan, yang habis olahraga paling lebam-lebam, biru-biru badan gitu. Enggak, ini bisa. Ini lebih kayak Bisa ke nyawa. ya lu nantangin nyawa lu sih. Iya. Kayak Jadi, punya nyawa banyak gitu. Parkour ini udah ada di Prancis dari tahun 90-an, tapi saya inget banget viral pertama tuh tahun 2000-an ketika ada film Prancis yang mengangkat tema parkour. Jadi jago-jago nih atlet Mungkin parkour karena kan semua. orang-orang awam melihatnya masih kayak yang, ih ngapain sih itu bahaya gitu. Iya. Banyak yang menentang gitu olahraga tersebut gitu kan. Rata-rata kalau kita lihat orang sedang berparkour, mereka nggak pakai peralatan keamanan. Itu. Karena menurut mereka, kalau kita nggak pakai helm atau nggak pakai knee pad tuh, pad yang di tangan segala macam, Malah itu berat. iya. Jadi jauh lebih ringan kalau mereka tanpa peralatan keamanan. Iya, tapi Bener sih, kalau tapi yang- nggak aman. Tapi kalau yang melihat kayak misalkan masih anak-anak atau remaja yang mereka belum tahu kalau itu parkour dan wah hebat ya bisa kayak gitu, tiba-tiba menirukan tanpa Contoh, latihan yang memang udah khusus dan mencontohnya, itu kan bahaya kan sih? betul bahaya banget. Beda banget sama olahraga ekstrim lain kayak skateboard. Skateboard tuh kategorinya ekstrim loh. Iya. Atau mungkin rollerblade yang masih menggunakan pengaman Iya, kayak paham. helm atau pad di kaki dan juga di tangan. Betul, betul. Gitu. Oke, kita masih bahas lebih banyak lagi tentang olahraga ekstrim parkour Yap. ini. Mungkin dari kalian juga tadi sama kayak Nuka masih banyak yang belum paham banget apa sih Bertanya-tanya ya. olahraga ini gitu kan ya. Kenapa dibilang ekstrim? Contohnya aja tadi udah loncat dari gedung Iya, contohnya ke gedung lain gitu. dari flyover Kemayoran ke gedung. 3 meter, Bo, ya gitu. Nah itu baru satu contoh, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. Tapi untuk kalian jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai guys, kita balik lagi ya. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih membahas soal olahraga ekstrim parkour. Betul sekali. Seperti apa kira-kira? Apakah kalian jangan-jangan udah pernah mencobanya atau menjadi salah satu atlet parkour? Kalau anak kecil cowok maksudnya pasti pernah mencobanya. Bosen di rumah ngapain nih? Ada meja makan, ada kursi lompat-lompat asal nggak ada orang tua. Kayaknya keponakan gue udah gitu deh. Umur Iya. 2 tahun udah parkour dia. Heeh. Gubrok, tuh bocor. Iya. Robek kepala tuh 2 tahun Iya, tuh kalau ya. ponakannya parkour, kalau nukanya parkir. Parkir ya. Gue pikir lu ngomong parno. Enggak, parkir ya kalau lu. Parkir aja udah di situ aja Nggak gitu ya. kemana-mana ya. Jangan dong ya. Oh, hatinya? Saya nggak ngomongin hatinya, mobilnya, kendaraannya. Kalau hati kan bisa parkir di mana-mana. Oh gitu ya, tergantung lahannya bisa muat atau enggak tuh. tergantung diizinin apa enggak. Iya. Alah, diizinin apa enggak parkir juga kalau hati mah.
Oke, kita nggak bahas tentang hatinya Nuka. Bahaya soalnya kalau olahraga parkur hati ya guys ya. Loncatnya bukan loncat ke sebelah Bukan gitu. loncat dari hati ke hati. Iya, Aduh, hati ke bahaya hati. banget. Loncatnya jauh banget gitu. Terus nggak bisa balik, baper. Oke, kita balik ngebahas mengenai parkur karena seperti yang kita tahu ya guys ya. Kalau parkur ini kan tidak menggunakan alat pelindung seperti yang di segmen sebelumnya saya sempat jelaskan. Dan parkur ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian aja ya, yang udah berlatih gitu. Tapi gak jarang juga yang udah memiliki keahlian tetap mengalami cedera. Nah, kita perlu tahu nih, apa aja sih cedera yang bisa terjadi di saat kita sedang melakukan olahraga parkur. Betul. Nah, tadi kayak aku bilang kan, Muay Thai, kalau habis Muay Thai itu aku suka lebam-lebam. Karena kan kalau mukul yang Sansak. iya gitu kan. Bukan sansak tuh namanya, ya itulah. Iya begitulah pokoknya ya, Iya. belajarnya gitu. Biru tahu-tahu kaki pada biru Target, gitu. memukul target. Nah, biasanya sama nih parkur juga gitu. Kalian nanti habis olahraga itu bisa lebam. Nah, lebam ini bisa terjadi saat orang yang parkur mengalami benturan yang cukup keras atau pendaratan yang salah karena atau bisa dibilang juga berguling terlalu lama. Begitu ya? Guling. Nah, itu biasanya bisa meninggalkan lebam di tubuh. Maka dari itu, perlu teknik khusus untuk melakukan aksi parkur tersebut. Ingat, nggak boleh sembarangan, harus orang yang sudah Betul, profesional. jadi selain berguling ini koprol. Iya, begitu. Lompat harimau, Iya. tiger sprong dong lompat harimau. Enggak, tahu-tahu kan di situ ada besi atau ada kayu apa. atau ada batu, tahu-tahu bentur. Ya, lebam. Aduh sakit deh. Ngilu ngebayanginnya Detan. Ngilu pasti ngilu. Kena Dan tulang kering gitu. ini ngomong tentang tulang kering, ini bisa juga mengakibatkan cedera tulang kering. Karena seperti yang kita tahu, tulang kering ini kan adalah daerah yang sensitif ya. Jadi selain hati, tulang kering juga sensitif gitu kan. Tidak terlindungi. Kalau hati kan hanya dilindungi oleh perasaan. Kalau tulang kering ini kan tidak terlindungi oleh lemak gitu kan. Jadi Iya. kalau kena ini sangat rentan lah dengan rasa sakit tulang kering itu. Maka Masuk. saat seorang atlet parkur sedang beraksi dan mengalami cedera di bagian tulang kering, mereka pasti akan berhenti melakukan aksi karena bagian tulang kering akan terasa sakit dan nyeri. Gini loh. Ih, gue pernah Tan. Kebentur karang aja lama banget loh, birunya tuh ini banget. Gimana olahraga parkur ya, gue gak kebayang sih. Kalau kita yang olahraga itu mah belum apa-apa juga udah lebam. Iya, kadang kan kalau tulang kering. kalau kita ngelihat ekspresi orang gitu lagi megang kaki, lagi megang lututnya kayak gini, kita bingung kan, ini kena knalpot atau apa nih. Kalau gitu Ditan kan. gini, oh saya mau parkur, saya mau loncat. Gitu kan, kebentur tiba-tiba sakit. Itu Ditan bakal gitu. Langsung kesakitan ya. Sakit gitu ya. Saya gampang nangis loh kalau sakit, diam dulu nangis. Kayaknya lebih cowok gue daripada lu ya. Emang wanita itu lebih kuat menahan sakit daripada pria. Pembelaan. Susah punya teman kayak gini ya guys ya. Oke, yang berikutnya kalian juga kalau melakukan parkur nih bisa benturan lutut, terkena benturan lutut. Ini biasa terjadi karena pemain parkur membanting lutut atau pada saat menahan keseimbangan pada kakinya. Iya, kena dengkulnya gitu kan. Iya, betul. Dan kalau tadi kita udah ngebahas mengenai cedera yang bisa terjadi saat kita sedang melakukan aksi parkur. Nah, pasti kan setiap kegiatan nih memiliki manfaatnya tersendiri ya. Ada manfaat masing-masing khususnya untuk kesehatan dan juga mental. Kita bakal bahas nih, kalau untuk kesehatan dan mental apa sih manfaatnya. Yang pertama adalah dengan melakukan aksi parkur. Olahraga parkur ini bisa melatih kita agar lebih percaya diri dan lebih berani. Parkur ini biasanya dilakukan di lokasi yang cukup tinggi gitu kan, seperti area gedung, taman, pagar pembatas, atau mungkin di gunung dan masih banyak lokasi lainnya. Nah, jadi dengan melakukan aksi parkur, seseorang bisa melatih mental dan keberanian saat melewati rintangan yang ada. Ini sebenarnya bisa di mana aja sih, dalam ruangan juga bisa. Iya, tapi kalau di dalam ruangan ngeri gak sih? Karena banyak barang-barang gitu. Nah, justru itu tantangan buat berparkur. Takut Untuk yang udah rusuh. jago, kalau Iya untuk sih. udah jago barang-barangnya nggak akan tersentuh. Iya, kalau ponakan gue parkur, gumprang semua. Yang ada nih kita pengen parkur mulut. Parkur mulut ya. Oke, selanjutnya ada menambah massa otot. Nah, olahraga ini menggunakan anggota tubuh kita kan. Bisa untuk berlari, melompat, melayang, dan gerakan lainnya yang melibatkan seluruh kerja otot kita. Hal ini akan membuat otot lebih banyak bergerak nantinya dan mempercepat proses pembakaran kalori di dalam tubuh. Oke, dan manfaat selanjutnya dari parkur ini adalah bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi. Iya. Karena kan aksi parkur nih membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga harus memiliki daya ingat yang cukup tinggi.
Karena kan biasanya lokasi parkur itu berbahaya dan sulit, jadi parkur bisa melatih keseimbangan dan koordinasi antara otak dan juga anggota tubuh kita. Karena bayangin aja, biasanya tuh kalau orang mau parkur sama kayak orang mau manjat tebing. Ya, mau manjat tebing. Jadi kita bakal ngeliat nanti dari sini lompat ke sana berhenti belok kanan. Jadi kita jadi feelingnya mereka tuh juga harus main udah ya. ngebaca. Harus kuat feelingnya. Oke, itu ada kursi, gue mau lewat atas atau lewat bawah. Jadi konsentrasi plus feeling jadinya. betul, jadi koordinasinya diatur banget sehingga wajar sih bisa meningkatkan konsentrasi dan lain-lain. Iya, kalau nggak konsen dia bisa jatuh dong karena kan biasanya harus melakukan hal ekstrim dari lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Kayak tadi dari flyover Kemayoran loncat ke gedung berjarak 3 meter. Itu kalau nggak konsen nyawa loh taruhannya. Jadi cara latihannya sebenarnya gini, kalau ini ngebahas sedikit ya yang tentang si Vansa yang tadi lompat dari flyover ke gedung. Jadi dia udah ngukur, oh ini 3 meter ya dan sejajar bisa nih. Dia latihan lompat dulu 3 meter di darat. Dia bikin tanda marking nih, ini 1 meter, 2 meter, 3 meter. Oke, dia latihan lompat, bisa. Berarti kalau lompat di flyover ke gedung jangan dicontoh, itu bisa. Jangan dicontoh. Karena kita bukan Spider-Man. Bukan, kita bukan Peter Parker gitu kan. Dan ngomong-ngomong tentang parkur, saya baru ingat, ternyata saya tahun 2012 pernah nge-MC acara parkur di Indonesia. Apa tuh? Adalah dulu, ada di mall di 2012. Kuningan. Ada di mall di Kuningan, pemenangnya waktu itu akan ke Malaysia, ke ASEAN. Yang menang orang Australia. Jadi ngewakilin Indonesia orang Australia. Percaya sih guys ya, orang Indonesianya modelnya kayak dia. Gimana mau parkur ngewakilin gitu. Dan itu harus ada gitu. ada ininya. Jadi ketika kita mau melakukan parkur juga catat harus ada P3K, harus ada, pokoknya harus siap lah, harus siap P3K, harus siap kalau kenapa-napa dibawa ke rumah sakit tuh udah harus siap. Karena ya pastilah, ini kan olahraga ekstrim ya. Kalau misalkan kayak gitu harus disediain yang namanya tim ambulans, tim kesehatan, bantuan kesehatan. Karena waktu itu kita nggak tahu guys, tahu-tahu dia. Waktu saya lagi nge-MC itu sempat kejadian, saya udah curiga sih ini kok peserta yang ini pakai celana jeans ya. Celana jeans kan nggak elastis. Iya, ketat, dia tidak stretch, tidak elastis gitu. Ini nggak apa-apa nih dia pakai celana jeans, kata juri-juri yang rata-rata bule, nggak apa-apa. Coba aja, dan benar ternyata dia jatuh di tempat yang tidak ada pengaman di bawahnya, karena emang itu bukan halang rintang yang sulit gitu, itu kelasnya mudah, cuman karena mungkin celana dia jatuh, dan ya udah akhirnya waktu zaman itu tuh tidak wajib ada ambulans di lokasi, jadi habis itu langsung dibawa sama panitia ke rumah sakit. Seharusnya sih setiap event-event olahraga, harus event-event lainnya aja kayak gitu, kita harus antisipasi kesehatan ya, karena kan kita unpredictable gitu ya, hal seperti itu. Itu beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu ya, 2012 ya. 2012 ya, gue masih... Udah lama ya? Ya, gue masih kuliah guys. Ya itu udah lama guys, itu jangan dicontoh sekali lagi. Iya, saya baru inget sih hal itu. Ini jadi catatan sih, maksudnya apalagi event-event olahraga seperti ini ya, yang ekstrim kayak gini kayaknya harus diperhatikan deh, kayak tim kesehatan dan yang lain-lain. Dan untuk atletnya juga latihannya sungguh-sungguh ya, karena taruhannya nyawa kalian guys. Dan ini kalau adalah, kalian kenapa-napa. Kalau kita nonton parkur, ini adalah salah satu olahraga yang bikin kita pengen ikutan. Buat anak cowok tuh kayaknya gue juga bisa gitu. Kalau kan biasanya kalau lu mah enggak, gue yakin. Enggak, ada perasaan itu. Ada perasaan doang ya? Iya, perasaan doang. Terus kayak pengen deh. Ada perasaan kayak gitu, karena kalau skateboard kan pakai alat, kalau rollerblade itu pakai alat. Kalau ini kan nggak pakai alat, kita aja. Tapi dulu gue hobi loh main rollerblade gitu. Pakai pengaman? Pakai, dulu beli. Apa-apa semua, tapi nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak ya? Pernah main rollerblade terus dikejar anjing nggak? Enggak, saya naik sepeda kalau saya pernah. Enggak, untung komplek gue nggak gitu-gitu aman. Oh, gue lari, kabur. Cuman ya awal-awal pastilah jatuh dulu, bonyok dulu nih, banyak besot-besot lah, tangan, dengkul. Tapi ya ujung-ujungnya bisa. Ya namanya juga pengalaman, harus sakit dulu, habis itu bahagia. Iya. Kayak hati, harus kena dulu. Ini jadi, ini ya, Mario Teguh. Di Teguh. Enggak, saya dokter cinta. Geli gue. Dokter cinta spesialis bucin ya. Geli gue dengerin gitu. Oke guys, nanti kita masih mau bahas tentang olahraga parkur lagi, kira-kira apa aja ya. Tadi kan kita udah lihat kekurangan dan kelebihannya gitu, faktor-faktor yang ya kalau mau olahraga parkur nanti kurangnya begini loh, manfaatnya tapi juga ada manfaatnya juga. Kita bakal bahas gitu. lebih detail lagi. Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua. Yes, kita masih ngebahas mengenai parkur. Saya lanjut cerita tentang yang kompetisi tadi ya.
Jadi saya tuh baru inget bahwa tahun 2012 beberapa tahun lalu itu saya sempat mengisi acara parkur di Indonesia dan olahraga parkur ini juga atlet-atletnya itu juga dekat dengan dunia breakdance. Jadi banyak atlet-atletnya tuh yang breakers breakdance yang bisa muter-muter kepala di lantai gitu. Karena emang mereka kan tubuhnya udah apa sih, elastik, bukan elastik. Lunak kali ya. Udah lemes lah, badannya udah gak kaku kan, udah lemes. Jadi rata-rata tuh penari-penari breakdance juga bisa aktif di dunia parkur gitu. Oke. Kalau di segmen sebelumnya kita kan udah tahu nih ya bahwa parkur itu emang berbahaya. Tapi di sisi lain ternyata banyak juga manfaat positifnya untuk tubuh kita. Olahraga parkur yang bisa dikatakan ekstrim ini emang punya banyak peminat, khususnya dari Indonesia juga banyak, dan maka dari itu ada beberapa tempat yang memang difasilitasi oleh pemerintah untuk orang-orang bisa berlatih parkur. Yap. Pertama nih, kita punya taman parkur di Semarang ya. Jadi tempat parkur di Semarang ini nih kita punya guys. Nah, tempat ini baru aja diresmikan di tanggal 15 Agustus 2022 kemarin. Jadi masih hangat-hangatnya ya kan. Nah, buat kalian yang suka parkur dan ada di wilayah Semarang, boleh nih kalian mampir ke taman parkur di Taman Lamper Tengah Semarang Selatan. Jadi pemerintah Semarang itu memang sengaja membangun Taman Parkur Semarang agar warganya yang suka dengan olahraga parkur bisa berlatih di situ. Oke, dan ini masih dari Semarang. Jadi Wali Kota Semarang menyampaikan bahwa Taman Parkur ini dibangun melalui kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan PT Marimas ya. Dengan luas kurang lebih sekitar 500 meter, pembuatan Taman Parkur ini memakan budget yang cukup besar, yaitu sekitar 500 juta rupiah untuk membangun pengerjaan keseluruhan fasilitas dari taman. Jadi kayak CSR gitu, Corporate Social Responsibility gitu. Betul, itu tadi di Semarang. Sekarang kita ke Jakarta, ini nggak jauh-jauh. Adanya di Taman Puring guys, Jakarta Selatan. Jadi kalau buat kalian yang punya hobi banget parkur, khususnya wilayah Jakarta Selatan, nah ini ada tempat parkur yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Di mana sih tempatnya? Ya itu tadi Nuka bilang, di Taman Puring. Karena Parkur Park ini sendiri berdiri karena program revitalisasi taman di tahun 2020 silam. Bener banget, jadi kalau ngomongin Taman Puring ini nggak jauh dari rumah saya, dari Bintaro deket nih, lewat Cipulir gitu kan. Dan kalau ngomongin Taman Puring sendiri, sedikit sejarah ya, tahun 90-an, akhir tahun 2000-an, kalau kita nyebut Taman Puring, itu artinya kita mau belanja. Karena tamannya banyak lapak-lapak orang gitu buat belanja, orang-orang dagang gitu buat kita beli barang-barang second dan lain-lain gitu kan. Dan sekarang tuh tahun 2020 sempat ditutup, ternyata jadi taman untuk parkur. Karena saya sering lewat, masih suka lewat, kalau saya pulang lewat Jalan Gandaria, saya suka lewat Taman Puring. Saya sebenarnya bingung selama ini taman kok bentuknya gitu. Ternyata buat parkur ya. Iya, ternyata buat parkur. Iya, ada jembatan tapi kayak pegangannya emang buat parkur gitu, beda. Baru 2020 saya kemarin. pikir ini taman lansia, tapi lansia kayaknya bukan taman lansia, taman apa? Ternyata taman parkur ya, saya baru tahu. Bentuknya emang beda soalnya. Iya. Beda banget. Gue lewat situ tapi selalu nggak deh ya. Ada ya? Ada, tamannya emang bener abis direvitalisasi, sempat ditutup gara-gara COVID-19 dan sekarang udah dibuka lagi. Dan ini ngejawab beberapa pertanyaan saya, ini taman fungsinya apa? Karena bukan buat taman anak kecil, ternyata buat parkur ya. Oke, beberapa taman yang ada nih ya, khususnya Taman Puring ya, Jakarta Selatan ini kan direvitalisasi untuk kepentingan masyarakat. Sebelumnya sendiri Taman Puring tuh emang udah dijadikan tempat untuk berlatih komunitas parkur di Jakarta. Tapi pada saat itu mereka menggunakan alat yang seadanya aja, yang mereka desain sendiri dari patungan antar anggotanya lah. Kemudian desain di Taman Puring ini juga hasil diskusi dari pemerintah dengan komunitas parkur tersebut loh guys. Iya, itu tadi. Jadi bagi kalian yang memang hobi atau pengen mencoba latihan parkur ya kan, kalian adanya di sekitar Jakarta Selatan ataupun masih daerah Jakarta lah, ini kan Taman Puring masih bisa dijangkau lah ya gitu. Itu kalau di anak-anak parkur tuh bisa dengan mudah bisa dengan mudah salto rata-rata mereka tuh. Wong. Kayang. Jangankan kayang. Salto. Wih, itu mah apa sih, kecil gitu. Mereka jago-jago, mereka tuh, dan rata-rata kalau misalnya kita aktif atau jadi atlet parkur gitu, kita juga bisa mempunyai karir sebagai stuntman atau stuntwoman. Oh oke. Iya, karena kan mungkin latihannya hampir mirip ya. Betul. Mereka harus loncat dari gedung ke gedung atau loncat dari ketinggian yang lumayan. Dan rata-rata gitu. itu melakukan lompatannya dengan indah juga, perhatiin deh kalau. Ya karena mereka kan udah latihan ya. Betul. Guys. Kalau kita kan loncat lompat aja udah.
Ini soalnya sama, kenapa saya bilang bisa jadi mempunyai karir sebagai stuntman atau stuntwoman. Karena kalau kita lihat film-film action gitu, filmnya Iko Uwais kan beda banget sama kenyataan ya. Kalau di kenyataan dipukul nggak jatuh, tapi kalau di film kan dipukul, wah jungkir balik. Gitu, jadi atlet parkour tuh punya arah untuk menjadi stuntman atau stuntwoman juga. Iya, karena memang kalau dilihat-lihat dari gerakan tuh hampir mirip tadi, balik lagi ya guys. Tapi kalau ngomongin parkour, jumlah atlet parkour perempuan tuh banyak gak sih? Apa lebih banyak laki-laki ya? Masih lebih banyak laki-laki. Saya nggak Iya tahu sih. perbandingannya, cuman 4:1 atau 5:1. Tapi ada. Kalau ada. sampai ada, maksudnya Ada gini, kok. wah lu keren banget sih, lu keren banget sih. Gitu. Ada. Lu keren banget gitu. Saya waktu saya ngisi kompetisi itu ada beberapa atlet wanita Cuman juga. nggak banyak. Nggak banyak. Lebih banyak dominannya lebih ke Lebih laki. dominan laki-laki, cowok karena memang keelastisan tuh, bukan elastis sih, kenyalian tuh cowok lebih nyali gitu. Iya. Cowok iya. lebih berani, lebih nggak kalau wanita lebih perhitungan. Nih Ada lompat juga. nih gimana? Enggak, untuk bukan perhitungan uang. Enggak, maksudnya bukan perhitungan hati. Berani. Iya, Ini iya. Kan lu lagi ngomongin berani Oh iya nih. iya. Kalau pria nggak pakai mikir, lompat aja udah. Gitu. Gitu. Kalau cewek kan lebih mikir sedikit. Dia nggak penting kayak kalau salah satu kompetisi itu salah satu yang dilakukan adalah ada namanya pakai waktu gitu loh. Jadi berapa detik dihitung untuk melewati seluruh halang rintangnya. Nah kalau cowok-cowok tuh yang penting selesai. Kalau cewek-cewek itu ada yang berhenti dulu, bikin perhitungan, lompat baru lompat gitu. Ya cuma mungkin kalau udah profesional mah laki Iya. perempuan mah sama Beda. kali ya. Kalau udah profesional pasti bisa Kalau udah lah. profesional mah nggak kayak gitu. Intinya kali ya. adalah terlatih. Iyalah, latihan. Biasa gimana? Biasa karena dipaksa gimana? Nggak bisa, Bisa karena biasa. Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena terpaksa atau dipaksa. Siapa yang maksa nggak tahu. Keadaan, Bu. Keadaan. Biasanya yang memaksa kita harus Gitu. Jadi harus sebenarnya kuat, guys. sebenarnya bukan salah kamu atau pasangan kamu, yang salah adalah keadaan. Ya, salahin aja keadaan. Kenapa? Ya, seamin tapi tidak seiman. Curhat. Yap, itu dia tadi pembahasan kita mengenai parkour. Kalau bahasa pasti paku ya. Udah deh, Iya. nggak enak. Nggak, gue mau jelasin doang, itu olahraga yang berasal dari negara Prancis. Kalau negara Prancis tuh biasanya ujungnya nggak dibaca parkour. Iya, tapi Gitu di kan. Indonesia udah dibaca aja guys ya. Daripada kalian bingung parkour itu apa, ini olahraga ekstrim. Nanti kalau kalian mau lihat, kalau kalian di sekitaran Jakarta, boleh ke Taman Puring, Jakarta Selatan. Iya, karena itu Nggak jauh dari Blok M. tamannya udah disetting cocok untuk melakukan olahraga parkour gitu. Iya, itu tadi mungkin kita bisa menambah wawasan kalian tentang olahraga parkour. Mungkin di sini kalian salah satunya ada yang udah memang menggeluti olahraga ini, atau mungkin yang baru tahu kayak Nuke jadinya tertantang nih, kayaknya gue mau deh ikutan. Boleh banget, kalian bisa cari tahu tentang komunitas-komunitas komunitasnya ada banyak. parkour gitu, kayaknya banyak deh di internet ya. Ya nanti kalian bisa tanya-tanya atau kalian mau gabung, boleh banget Yap, gitu. betul banget. Dan biasanya kalau komunitas-komunitas kayak gitu tuh sangat welcome. Yang penting datang aja, main aja dulu, Iya. nongkrong aja dulu, abis itu latihan bareng. Betul. Mulainya selalu dari situ. Betul. Dan itulah dia tadi pembahasan kita mengenai parkour. Kita bakal balik lagi abis ini dengan informasi, berita atau tips dari dalam negeri maupun mancanegara. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.